Baik, kita lanjutkan untuk nomor 2. Dua sumber gelombang yang sefase terpisah sejauh 4 meter. Keduanya menghasilkan gelombang identik dengan panjang gelombang 5 meter. Di sepanjang garis penghubung antara kedua sumber tersebut terdapat dua lokasi yang memiliki jenis interferensi yang sama. Bisa jadi terang, bisa jadi gelap. Pertanyaannya adalah, apakah yang mungkin terjadi, terang atau gelap? Lalu pertanyaan keduanya, di mana posisi terjadi interferensi tersebut? Oke, kita gambar, kita ilustrasi. Di sini ada sumber 1, lalu di sini ada sumber 2, ya. Dari garis yang menghubungkan mereka berdua, ya. Misalnya kita ambil dia sepanjang L, di mana L itu sama dengan 4 meter ya. 4 meter. Nah, ini sebentar. Yang mungkin jadi hilang, saya tulis di bawah L. Lalu ceritanya begini. Di antara keduanya menghasilkan gelombang identik dengan lambdanya 5 meter ya, saya tulis di sini. Lalu di sepanjang garis penghubung antara kedua titik sumber tersebut terjadi interferensi. Terdapat dua lokasi yang sama. Jadi kita misalkan di titik P ini, di mana jarak S1 dengan P itu kita ambil ini L1, jarak antara P dengan S2 adalah L2. Artinya kita tahu L1 ditambah dengan L2 itu hasilnya harus 4 meter. Itu adalah batasan yang kita punya, karena istilahnya jarak antara S dengan S2 itu sama, yaitu 4 meter. Lalu karena di situ terjadi pola interferensi, artinya pola interferensi terjadi ketika beda fase antara keduanya sama dengan 2mp atau 2 kali M plus setengah V, tergantung dari dia interferensi destruktif atau interferensi dari konstruktif ataupun destruktif ya. Tapi intinya beda fase yang terjadi sama mereka itu berdasar pada K kali dengan beda jarak antara gelombang dari S1 dengan gelombang dari S2. Beda jarak yang ditempuh oleh gelombang dari S1 dan S2 adalah ya jelas L2 atau yang lebih panjang dikurangi dengan L1. Kita bisa lihat L2 dengan L1 bisa jadi terbalik-balik karena ada dua titik yang hampir sama, hanya terbalik saja. Sehingga kita masukkan delta V itu akan sama dengan 2V per lambda dikalikan L2 dikurangi L1. Nah, jika keduanya maksimum, maka delta V itu akan sama dengan 2mV. Atau kita bisa dapatkan 2mV akan sama dengan 2pi per lambda dikali L2 minus L1. Atau kalau kita bisa sederhanakan, kita coret, sehingga L2 dikurangi L1 sama dengan M kali lambda. Ya, M dikali lambda. Ya, M dikali lambda. Kita simpan dulu sebagai persamaan 1. Kalau dia minimum, itu terjadi ketika 2M plus setengah dikalikan dengan Pi sama dengan 2Pi per lambda kali L2 min L1. Jadi kalau ini dicoret, ini akan sama, kita akan punya L2 minus L1 sama dengan M plus setengah dikalikan dengan lambda. Nah, ini kita ambil sebagai persamaan 2. Kita ambil persamaan 2. Ini persamaan 1 ya. Nah, sekarang kita lihat. Nilai lambda itu sama dengan 5 meter. Tapi nilai L2 ditambah L1 itu harus 4 meter. Artinya nilai L2 minus L1 itu tidak boleh lebih dari 4 meter. Artinya nilainya pasti lebih kecil dibanding 4 meter. Karena logikanya L2 tambah L1 aja 4. Kalau mereka lebih kecil, maka tidak akan bagus. Nah, oleh karena itu nilai M yang paling kecil di sini itu adalah M sama dengan 0. Ketika M sama dengan 0, maka L2 sama dengan L1. Nah, L2 sama dengan L1 itu tidak akan terjadi karena
hanya ada satu, yaitu pada saat di titik L2 atau di titik L1. Bukan, pada saat L2 sama dengan L1 artinya ya di tengah-tengah. Nah, itu hanya ada satu titik. Padahal yang di sini kita ketahui di soal adalah ada 2 titik. Artinya tidak mungkin yang terjadi adalah maksima atau konstruktif. Maka kalau kita jawab yang A, apakah destruktif, terang atau gelap? Maka jawaban A adalah gelap atau destruktif. Karena tadi ya, pada saat M sama dengan 0 atau M yang paling kecil itu nilainya didapat ketika L2 sama dengan L1. L2 sama dengan L1 itu artinya ada pada tengah-tengah garis penghubung antara S1 dengan S2, artinya hanya ada satu. Ya. Ada satu, tapi kita inginnya yang ada 2. Artinya tidak mungkin konstruktif, ya yang mungkin adalah destruktif atau gelap. Nah, sekarang ada di mana? Kita akan dapatkan saat M sama dengan 0, maka L2 dikurangi L1 itu akan sama dengan setengah lambda, atau sama dengan 5 dibagi 2. Dan kita punya batasan L2 ditambah dengan L1 harus hasilnya adalah 4. Kalau kita melakukan eliminasi, proses eliminasi aljabar biasa, dari dua persamaan ini kita tambahkan, itu akan punya 2L2 akan sama dengan 8, 13 ya. 13 per 2, sehingga L2 akan sama dengan 13 per 4. Karena meter ya. Karena L2 13 4, maka L1 4 dikurangi L2, jadi 16, kita akan punya 3 per 4 meter. Nah, artinya kita punya 2 titik, yaitu pada saat L1-nya 3 per 4, L2-nya 13 per 4, atau kebalikannya. Ya, semoga cukup jelas. Lanjutkan ke